Oke, sekarang kita masuk di studi case ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kita udah banyak belajar tuh ya tentang eh codingnya ya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar langsung masuk di studi case. Nah, jadi sekarang cuman di sini aku nggak mulai dari awal ya tutorial ya, karena kan udah aku ajari di video sebelumnya. Jadi tinggal aku sini langsung menjelaskan aja gitu teman-teman ya. Teman-teman boleh langsung diikuti juga boleh, kalau teman-teman mau bawa dikit juga boleh, nggak masalah teman-teman ya. Nah, di sini kita tetap pembahasan di apa ya, di ekonomi makro gitu ya, menggunakan coding Python. Nah, cuman judul kita di sini adalah analisis inflasi dan daya beli masyarakat. Nah, jadi teman-teman, di sini kita langsung mau menganalisis ya bagaimana tentang inflasi yang untuk daya beli masyarakat. Nah, studi kasusnya adalah ini soalnya teman-teman ya. Sebuah negara mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok selama 5 tahun terakhir. Nah, berarti datanya di selama 5 tahun. Pemerintah ingin mengetahui, jadi sini dia ingin tahunya apa aja, di sini diketahuinya ya. Dia ada seberapa besar inflasi terjadi, bagaimana pertumbuhan harga barangnya, dan yang ketiga dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Nah, dia menggunakan konsep ekonomi makro. Nah, rumusnya sama seperti inflasi biasa gitu ya. Di sini aku buat inflasi harga baru dikurang harga lama per harga lama dikali 100%. Nah, itu untuk dari data inflasinya. Nah, ini rumus inflasinya. Nah, kalau untuk daya belinya ya teman-teman ya. Jadi jika inflasi naik terlalu tinggi, maka masyarakat akan melemah. Otomatis ya kan, harganya semakin mahal tapi barangnya juga sama, dengan jumlah yang sama harganya semakin mahal. Nah, yang kedua ada konsumsi menurun. Kalau harganya naik, harganya mahal, pasti konsumsinya juga pasti menurun gitu ya. Nah, yang ketiga ada ekonominya pasti melambat. Karena kan harganya mahal, otomatis masyarakat tidak terbeli lagi. Yang dulunya dia mau beli mobil umpamanya harganya sekian, karena ekonominya melambat, akhirnya tertunda gitu ya. Nah, di sini yang C-nya kita untuk visualisasi ekonomi. Nah, kita kan menggambarkan ya bagaimana si ekonomi tadi. Nah, di sini ekonomi modern menggunakan grafik untuk membaca tren ekonomi. Nah, ini teman-teman, zaman sekarang itu kan ada zamannya grafik ya, karena grafik itu memudahkan kita untuk membuat data dan memvisualisasikan datanya, teman-teman. Nah, jadi ketika ekonomi itu menggunakan grafik dengan studi kasus seperti ini. Ini ada datanya harga per tahun, dari tahun dan harga beras. Nah, kalau dia tahun di sini tahun 5 tahun sebelumnya ya. Nah, kita lihat dari sini tahun 2020 sampai di tahun 2024. Kalau dari tahun 2020 harga beras itu masih 10.000 per kilo ya. Di sini saya lupa buat per kilonya, cuma nggak apa-apa ya. Di tahun 2021 harganya 10.500. Nah, di tahun 2022 harganya 11.300. Nah, ini naiknya udah lumayan teman-teman ya. Di masa 2023 ini naik di 12.200, di tahun 2024 naik 13.500. Jadi selama 5 tahun terakhir itu naiknya itu sudah banyak teman-teman ya, dari 10.000 sampai 13.500. Nah, ini sudah dikasihnya beras teman-teman ya. Nah, terus pendapatan masyarakat. Nah, yang namanya kenaikan tuh harus dibarengi dengan pendapatan masyarakat. Itu udah pasti teman-teman. Nah, kalau umpamanya naiknya tinggi tapi pendapatan kita masih rendah, itu udah kacau lah inflasinya teman-teman ya. Nah, di sini ada sama datanya di tahun 2020 sampai tahun 2024 juga. Nah, di sini ada pendapatan masyarakat. Itu bisa dilihat dari tahun 2020 sampai pendapatan sekarang sebesar 3 juta. Nah, ini gajinya teman-teman ya. Kita anggap gaji ini sesuai rata-rata lah gitu ya. Tahun 2021 naik 3.200.000. Berarti naiknya selama 200.000. Nah, mirip ya. Di tahun 2021 naik tahun 2022 naik 3.350.000. Nah, tahun 2024 naik 3.450.000. Tahun 2024 naik 3.500.000. Jadi selama 5 tahun itu naiknya sebesar 500.000. Nah, mungkin kita beranggapan, oh ini gajiku naik nih, besar nih, pasti dapat ini. Enggak. Gajinya naik karena otomatis karena inflasinya juga naik. Maka gaji kita juga pasti naik. Nah, ini soalnya teman-teman ya, berarti kita di sini untuk menganalisa ya, mencari harganya berapa dan untuk mengetahui tingkat inflasinya itu berapa. Nah, ini sebetulnya udah saya bahas, saya ajari ya di soal teori pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya. Cuma kalau teman-teman belum nonton, teman-teman nonton dulu video itu. Kalau udah selesai nonton, baru teman-teman masuk ke video ini. Nah, di sini soalnya dan ini ada jawabannya ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, saya di sini kalau dibilang nggak ngulang dari awal gitu teman-teman ya. Nah, di sini aku langsung tulis saja codingannya, teman-teman langsung bisa, kalau teman-teman mau apa, tinggal di pause dulu video ini, teman-teman bisa ikuti teman-teman ya. Nah, di sini aku kasih nama proyeknya Project Python Ekonomi Makro, adalah analisis inflasi dan daya beli masyarakat. Nah, jadi sini ada import matplotlib-nya pplot splt. Nah, ini ada library teman-teman. Artinya saya memasukkan library ya. Library-nya adalah matplotlib payload. Itulah library-nya. Di sini saya import, ini masukkan. Nah,
Di sini aku mau buat datanya nih, data ekonomi dari tahun harga beras dan pendapatan. Nah, berarti aku masukkan data yang ada tabel ini teman-teman. Nah, dari tabel dua tabel ini. Tabel pertama dari harga beras per tahun, tabel dari kedua ada pendapatan masyarakat. Nah, aku masukkan nih dua data nih, aku masukkan ke sini. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024, datanya 5 tahun terakhir. Harga berasnya dari mulai 10.000 sampai 13.500. Nah, pendapatannya juga begitu, dari mulai 3 juta sampai 3.500.000. Ini datanya sesuai dan sudah aku masukkan sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini aku menghitung inflasi tahunan. Ini aku buat komentar seperti ini sengaja biar teman-teman tahu ya. Nah, aku menghitung inflasi tahunan, di sini aku masukkan inflasi. Aku masukkan data inflasinya, sorry ya. Di sini for in res 1 len harga beras. Artinya aku mau menghitung ya untuk harga berasnya berapa. Hasilnya aku kurangi harga beras dikurang harga beras per harga beras dikali 100. Sesuai ya rumus yang ada di sini. Nah, ini sesuai teman-teman ya rumus yang ada di sini. Nah, sesuai kan? Nah, pas ya. Oke, nah di sini aku menampilkan hasil dari inflasinya. Aku menampilkan dari hasil inflasinya, print data inflasi. Aku mau menampilkan yang ada di inflasinya. Aku di sini pada aku mau menghitungnya ya untuk menampilkan. Nah, di sini aku mau menghitung nih ya, menghitung daya beli masyarakat itu sama ya dari data inflasi dan data daya beli masyarakat. Nah, di sini aku for in aja range-nya len per tahun, berarti aku udah kalikan dari tahun ke tahunnya dan daya beli dari pendapatan dari harga beras. Dari pendapatanku disesuaikan dengan harga berasnya. Terus ada print tahun from daya beli kilogram per beras. Nah, di sini aku tadi ingat ya, di sini aku mengumpulkan datanya. Artinya aku sini melis ya, mengumpulkan datanya, terus aku menghitung, aku menampilkan hasil dari inflasinya, dan di sini aku menghitung daya beli sederhana. Nah, terus di sini aku mau masuk di membuat grafik teman-teman ya. Di sini membuat grafik ada PLT plot tahun harga beras marker 0 gitu ya. Baru sini PLT title kenaikan harga beras. Kalau PLT tahun ini berarti aku membuat grafiknya gitu ya. Nah, kalau title-nya aku buat judul, title itu artinya judul kenaikan harga beras. Kalau di sini labelnya aku buat label ya. Jadi di sini aku buat garisnya X label, berarti dia garis labelnya X. Kalau di sini PLTY harga beras itu buat garis Y-nya ya. Nah, di sini ada PLT grade true, artinya datanya sudah benar. PLT show aku di sini menampilkan semuanya, tampilkan. Nah, kalau teman-teman sudah seperti ini, teman-teman sudah tulis ketik seperti ini ya. Teman-teman bisa ketik, teman-teman bisa pause video ini dulu. Aku langsung jalankan aja teman-teman. Jalannya seperti biasa. Ini masih apa ya? Kalau untuk rumusnya seperti ini sebetulnya sih cuma tergantung internetnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini langsung muncul datanya ya dari data inflasinya. Nah, ini udah jelas ya teman-teman dari keterangannya dari inflasi tahun 2021 sampai 2024. Data inflasi dan daya beli masyarakat sesuai ya. Nah, dari inflasi ini tahun 2021 itu tercatat inflasinya 5,0%. Nah, dari tahun 2022 inflasinya ada 7,62%. Dari tahun 2023 ada 7,96%. Tahun 2024 ada 10,66%. Nah, dari inflasi. Terus daya beli masyarakat juga dari tahun 2020 sampai tahun 2024 300 kg beras, 305 kg, 296, 283, 259. Otomatis daya beli masyarakatnya menurun teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena setiap tahun itu pengurangannya drastis dari 300, 305, 296, 283, 259. Nah, ini untuk keterangannya dan ini untuk bentuk bentuk tabelnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Datanya mulai dari terkecil di sini teman-teman ya, mulai dari 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500. Nah, ini grafiknya teman-teman ya. Di bawah ini ada tahunnya 2020 sampai 2024. Ini ada grafiknya semakin naik teman-teman ya, karena tahun 2024 harganya juga semakin mahal. Ya, di sini 2024 harganya naiknya 10,6%. Maka ini naiknya sebesar paling tinggi ya. Oke, di apanya juga stabil gitu ya. Nah, jadi untuk hasil kesimpulannya adalah di sini kita mengetahui ya dari kenaikan inflasi dari tahun ke tahun. Nah, jadi teman-teman sebetulnya nggak mesti wajib sama kayak saya teman-teman ya, nggak mesti. Teman-teman bisa menggunakan dari hitung-hitungan teman-teman atau teman-teman ubah tulisannya juga nggak masalah teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham aja cara penerapannya seperti ini. Nah,
Oke teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di like teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman. Dan satu lagi jangan lupa subscribe teman-teman ya. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.